Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fauzan, mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, terima kasih telah mengklik video ini. Saya akan membahas salah satu tema menarik nih, tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, sebelumnya jangan lupa komen dan subscribe. Perlu kita ketahui bahwa pada penetapan sebagai dasar negara, seluruh elemen bangsa telah setuju untuk menjadikan Pancasila dasar dan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun bersatu di bawah satu payung yang sama, yaitu Pancasila. Tentunya persetujuan atau konsensus itu tidak akan dapat mencapai jika Pancasila tidak sesuai dengan budaya dan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan langsung masuki materi pembahasan tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan nilai dan moral Pancasila. Sistem ekonomi ini menjadi identitas perekonomian di Indonesia. Sebutan lain dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi. Di sini istilah demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila akan digunakan bergantian. Keduanya dimaknai dalam arti yang mirip satu sama lain. Dalam ekonomi Pancasila terkandung unsur demokrasi, maka bisa disebut juga demokrasi ekonomi. Pengertian demokrasi ekonomi dapat dideskripsikan sebagai kekuasaan rakyat melalui pemerintah yang mewakilinya. Dalam mengelola kegiatan ekonomi Pancasila menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk demokrasi sila keempat, sebagai fondasi dari setiap tindakan dan kegiatan negara. Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia ini dilihat sebagai tipe ideal. Bagaimanapun, melihat ekonomi Pancasila sebagai tipe ideal lebih relevan ketimbang realitas. Apakah sistem ekonomi kita benar-benar menerapkan ekonomi Pancasila layak diperdebatkan? Saya langsung saja membahas secara ringkas pengertian untuk membantu pembaca memperoleh pemahaman awal tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, pengertian sistem ekonomi Pancasila di awal sudah disinggung bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi suatu negara yang menerapkan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Artinya, ada 5 sumber nilai dalam sistem perekonomian Pancasila. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, nilai ketuhanan, artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Kedua, nilai kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip humoris dan tindak eksploitatif. Ketiga, nilai persatuan, artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat, nilai musyawarah atau demokrasi, artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Kelima, nilai keadilan, artinya pengelolaan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Secara legal formal, penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia ditopang oleh kekuatan konstitusional yang dibentuk sejak Republik ini berdiri. Kita akan simak sejenak landasan konstitusional sistem ekonomi Indonesia sebelum membahas ciri-ciri ekonomi Pancasila serta contohnya. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dengan bunyi sebagai berikut. Ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, yaitu ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan.
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini akan saya sebutkan ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Etika dan nilai-nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Yang kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. 3, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan dan seterusnya. Nah, di sini mungkin sistem ada kelebihan dan kekurangannya ya. Makanya di sini saya akan sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Pengelolaan ekonomi merupakan usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Nah, di sini ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, saya akan sebutkan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dimensi segara dalam pengelolaan perekonomian. Yang kedua, keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu di penyelarasan kepentingan bersama. Yang ketiga, perekonomian berjalan secara tidak efisiensi karena mengedepankan proses demokrasi yang relatif lama. Apakah Indonesia sedang menerapkan demokrasi ekonomi? Adalah pertanyaan yang penuh perdebatan. Unsur neoliberalisme yang menurut pengurangan peran negara dalam perekonomian masih sangat kental diterapkan. Apakah air yang terkandung di bumi Indonesia benar-benar dikuasai negara juga layak dipertanyakan. Lanjut, kita akan mencontohkan penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama yaitu ada koperasi. Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila dilihat dari institusinya. Koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Nah, pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota, sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Namun sayang, popularitas koperasi kian tenggelam. Hal ini terlihat dari banyaknya koperasi Indonesia yang tinggal papan namanya saja. Nah, yang kedua yaitu BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi negara, peran negara dalam mengelola perekonomian di sebagai bidang, sebagaimana BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda. Setelah proklamasi, jika BUMN mengalami privasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Yang ketiga, sertifikat buruh. Sertifikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja, relasi antara pekerja dan pemodal yang rentang eksploitasi bisa diantisipasi atau dikurangi dengan adanya sertifikat buruh. Sertifikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat di mata pemilik modal. Kesenjangan pendapat antara buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa dikurangi apabila sertifikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat. Ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir elit. Makanya di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat mengedukasi. Sekian dulu video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalian suka dengan video ini bisa mengklik notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.